warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Zulfa Hermida Damayanti. Saya merupakan mahasiswa kimia Pascasarjana Kimia Undip. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan baik ya. Tetap semangat di tengah pandemi ini. Ilmu kimia ternyata erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya yang akan saya ilustrasikan nanti, yaitu tentang pembuatan es krim dan hubungannya dengan diagram fasa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, let's check this out. Jadi untuk membuat es krim kita perlu yang ini, ada gula kira-kira 8 sendok makan, kemudian ada tepung maizena, ini 2 sendok makan, kemudian ada air kira-kira 350 ml, ada susu Denko, ini saya pakai 1 bungkus, kemudian ada SP-nya ini fungsinya untuk apa? Dia sebagai emulsifier nanti di akhir. Kemudian yang ini ada Oreonya ini sudah diremuk-remuk gitu. Jadi tadi gula 8 sendok makan, kemudian ada tepung maizena dicampur. Kemudian ada susu campur. Kemudian air. Nah, ini nanti kita didihkan. Ya, bahan yang kita campur tadi kita panaskan sambil diaduk-aduk. Kalau nggak diaduk nanti bawahnya gosong. Diaduk-aduk sampai nanti mengental. Nah, teksturnya kayak udah ngental gini, udah cukup. Nanti selanjutnya didinginkan. Tadi yang sudah didinginkan, teksturnya udah lumayan meras. Kita mixer dengan kecepatan penuh. Dicampur sama ovalet 1,5 bungkus yang tadi. Ovalet atau SP. Nah, ini sampai berjejak. Bentuknya dia sampai berjejak. Bisa dimatikan mixernya. Ini hasilnya, dimasukin ke tempat, di freezer sampai membeku dan siap untuk disajikan. Nah, ini es krim yang kemarin kita bikin. Nih, saya seperti ini. Selanjutnya, nanti kita akan belajar bagaimana hubungannya si es krim ini ketika dijelaskan dengan diagram fasa. Hai, setelah tadi kita melihat bagaimana cara pembuatan es krim, sekarang kita belajar yuk bagaimana kita membaca diagram fasa untuk vanilla coklat ice cream. Sebelumnya, kita kenalan dulu yuk. Apa itu diagram fasa? Nah, secara umum penggambarannya seperti ini. Namanya juga diagram fasa, berarti memisahkan fasa-fasa. Nah, ketika dilihat di gambar ini, berarti kita akan memisahkan fasa padat, fasa cair, dan fasa gas dengan fungsi yang pertama, fungsi X itu berupa suhu dan fungsi Y itu berupa tekanan. Kemudian adanya garis-garis yang menghubungkan antar titik-titik. Kita belajar satu-satu. Yang pertama ini ada garis BC. Garis BC ini merupakan garis didih, yaitu transisi fasa cair ke gas.
di mana setiap titik pada garis itu menyatakan suhu dan tekanan di mana air akan mendidih. Sedangkan untuk selanjutnya ada garis BD. Garis BD ini transisi fasa cair ke padat, di mana setiap titik pada garis itu menyatakan suhu dan tekanan di mana air dapat membeku atau es dapat mencair. Kemudian adanya garis AB. Garis AB ini merupakan garis sublimasi. Apa itu garis sublimasi? Yaitu transisi fasa padat ke gas, di mana setiap titik pada garis sublimasi menyatakan suhu dan tekanan di mana zat padat atau uapnya dapat menyublim. Nah, ketika garis-garis ini menemui titik potong, akan membentuk titik triple. Titik triple ini apa? Yaitu menunjukkan ketiga fasa, yaitu fasa padat, cair, dan gas berada pada kesetimbangan. Kemudian, manfaatnya apa sih ketika kita tahu apa itu diagram fasa? Jadi, misalkan kita akan membuat suatu produk. Produknya ingin fasanya itu fasa cair. Jadi kita akan tahu ketika kita mengetahui fasa cair ini ada di sebelah sini, berarti sebisa mungkin tekanan dan suhunya kita atur di wilayah ini sehingga produk cair itu akan terbentuk. Ketika kita menerapkan suhu dan tekanan misalnya di wilayah gas, berarti yang akan terbentuk adalah produk gas. Seperti itu. Simpel kan teman-teman untuk membacanya. Nah, selanjutnya hal ini kita terapkan untuk diagram fasa es krim vanila coklat. Seperti yang dicontohkan sebelumnya, bahwa untuk memisahkan fasa-fasa yang berarti untuk fasa es krim vanila coklat ini terdiri dari fasa vanila malt plus coklat, vanila coklat plus vanila plus coklat triple, kemudian ada coklat malt plus coklat plus coklat triple. Berbeda dari yang sebelumnya, sebelumnya fungsi X yang berupa suhu dan fungsi Y-nya berupa tekanan. Sedangkan untuk yang vanilla ice cream ini, fungsi X-nya berupa persentase coklat dan fungsi Y-nya berupa temperatur. Nah, di sini menjelaskan ada beberapa hal yang penting, yaitu adanya Solvus line dan titik eutetik ini. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat komposisi vanila dan coklat ini pada kisaran yang tepat, dibiarkan mencair sedikit ke arah alpha region, dalam hal ini berarti wilayah vanila, dan kemudian didinginkan hingga suhu di bawah garis Solvus line, maka yang terjadi adalah terbentuknya choco chips atau kepingan coklat. Kemudian membacanya adalah misalkan saya taruh di titik biru ini, berarti menunjukkan bahwa dengan penambahan 20% coklat ke dalam vanila dan pada suhu di bawah 40 derajat Celcius, maka akan terbentuk fasa vanila plus coklat triple. Contohnya seperti itu. Kemudian di sini ada yang namanya suhu kritis. Suhu ini yang nantinya menentukan apakah terbentuk es krim atau terbentuk larutan dalam bentuk cair. Seperti itu cara membaca diagram fasa es krim vanila dan coklat. Semoga
video ini bermanfaat. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.